Sahabat, mungkin kamu bertanya dalam hati, memangnya benar apa yang kamu baca di judul video ini, bahwa kalau mau sukses cepat, kita harus jual diri? Iya, kamu gak salah baca, dan saya juga serius mengatakan hal itu. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena kita akan bahas tuntas masalah ini, agar kamu bisa langsung aplikasikan dalam hidup kamu, biar sukses datang lebih cepat. Selamat datang sahabat, di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Pertama-tama, mari kita akui dengan jujur bahwa persaingan untuk sukses sekarang ini sudah semakin ketat. Untuk bisa sukses, kita nggak bisa biasa-biasa aja. Kita harus menonjol dan terlihat di antara belantara kerumunan pesaing kita. Hal ini berlaku dimanapun, di segala bidang, apakah kamu sebagai karyawan, sebagai pebisnis, atau apapun profesi kamu. Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menonjol dan terlihat di antara pesaing kamu? Ayo kita mulai sekarang. Sebelum kamu jual diri kamu, tentunya kamu harus memastikan produk kamu itu atau diri kamu bagus dan layak dijual. Makanya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membangun personal branding kamu atau merek pribadi kamu. Ini adalah kunci untuk membedakan diri kamu dari yang lain. Dengan personal branding yang kuat, kamu akan menonjol dan terlihat di antara para pesaing kamu. Mungkin kamu bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding ini? Yang pertama, identifikasi kekuatan atau kelebihan kamu. Coba temukan apa yang membuat kamu itu unik. Apakah kamu sangat terampil dalam suatu bidang? Apakah kamu memiliki kepribadian yang menarik? Itu adalah kekuatan kamu. Selanjutnya, identifikasi juga kelemahan kamu. Jangan takut untuk mengakui kelemahan kamu. Setelah kamu tahu, perbaiki semaksimal mungkin kelemahan kamu. Selanjutnya, ketahui nilai-nilai atau value kamu. Apa yang kamu anggap penting dalam hidup kamu? Karena nilai-nilai ini akan membentuk bagian penting dari personal branding kamu. Setelah itu, tentukan personal branding kamu. Setelah tahu kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang kamu miliki, putuskan kamu ingin membranding diri kamu sebagai apa atau sebagai siapa. Selanjutnya, kamu harus memiliki keterampilan komunikasi, karena personal branding yang kamu bangun harus dikomunikasikan ke banyak orang. Sebagus apapun personal branding kamu, kalau tidak dikomunikasikan, orang tidak akan ada yang tahu. Untuk itu, kamu perlu menguasai keterampilan komunikasi, berbicara di depan umum, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Pelajari dan latih kemampuan berbicara kamu dengan berpartisipasi dalam berbagai kesempatan berbicara di depan umum. Pelajari dan latih juga keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif dengan orang lain. Ingat, practice make perfect. Latihan membuat sempurna. Langkah ketiga, bangunlah reputasi di bidang yang sesuai dengan personal branding yang kamu pilih. Hal ini untuk membangun kepercayaan terhadap branding kamu. Jaga reputasi kamu secara online dan offline. Hindari kontroversi yang dapat merusak citra kamu. Selalu bertindak dengan integritas dan etika yang tinggi dalam segala aspek kehidupan kamu. Kemudian langkah selanjutnya, jalin hubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial yang baik adalah bagian penting dari keterampilan komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, langkah yang keempat, yaitu jualan diri kamu. Tapi, satu hal yang ingin saya ingatkan, sebelum kamu jualan diri kamu, pastikan produk yang kamu jual atau kualitas diri kamu adalah kualitas yang baik. Karena proses jual diri ini akan mencakup memperkenalkan kualitas personal branding kamu agar menciptakan kesan positif pada orang lain. Sekarang kita bahas detail cara jualannya. Yang pertama, kamu harus sering muncul ke publik. Seperti iklan produk yang sering muncul di TV, kamu juga harus sering muncul untuk memperkenalkan personal branding kamu. Pastikan kamu sering muncul atau tampil untuk memperkuat branding kamu. Kalau kamu seorang karyawan, misalnya, seringlah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam acara-acara kantor.
Berikan nilai tambah yang lebih kepada perusahaan. Tunjukkan performance kerja yang maksimal. Saat meeting, berikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi perusahaan sesuai dengan branding kamu, tapi bukan asal ngomong atau omdo. Selanjutnya, ambil tanggung jawab dan tantangan lebih pada pekerjaan kamu. Yang kedua, bangun jaringan atau networking. Jalin hubungan dengan orang-orang dalam bidang yang sesuai dengan branding kamu. Pertimbangkan untuk menghadiri acara-acara yang relevan dengan branding kamu. Yang ketiga, manfaatkan media sosial. Gunakan platform media sosial untuk membangun citra positif kamu. Pilih platform yang sesuai dengan personal branding yang kamu bangun. Posting konten yang relevan dengan branding kamu dan berinteraksilah dengan audiens kamu. Konsistenlah dalam citra dan pesan yang kamu kirimkan melalui pemasaran diri kamu. Yang tidak kalah penting adalah jangan lupa tentang pengembangan diri kamu. Teruslah berusaha mengembangkan diri kamu dengan pendidikan dan pengalaman tambahan. Hal ini akan meningkatkan nilai dan daya saing kamu. Ikuti kursus atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan kamu. Cari peluang untuk mendapatkan pengalaman tambahan yang relevan dalam karir atau minat kamu. Terakhir, yang juga penting adalah manajemen waktu dan prioritas. Ini sangat penting untuk mencapai tujuan kamu. Kamu harus bisa mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Pelajari teknik manajemen waktu, seperti membuat jadwal, mengidentifikasi tugas yang mendesak, dan menghindari penyia-nyiaan waktu. Pahami apa yang benar-benar penting dalam mencapai tujuan kamu. Prioritaskan tugas-tugas yang mendukung visi kamu. Jadi sahabat, sekarang kamu sudah tahu bagaimana proses jualan diri kita. Kamu tunggu apa lagi? Karena sukses dalam hidup kamu bergantung pada kemampuan kamu untuk mempromosikan diri kamu sendiri dengan baik. Inilah saatnya untuk memulai perjalanan kamu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Mulailah memandang diri kamu sebagai merek yang berharga dan mulailah mengambil tindakan hari ini. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.